Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Budi Kurnia Istiqomah dengan NIM 121500161. Di sini saya akan menjelaskan tentang nama-nama makhraj secara umum. Menurut Dr. Nasruddin, ada 11 makhraj yang harus diketahui. Yang pertama adalah saftaniyah, di mana dalam harus ini keluar huruf di antara dua bibir atau bilabial. Contohnya adalah ba dan mim, eb. Yang kedua adalah syafahiyah asnaniyah, yaitu antara bibir dan giginya bertemu, atau bisa disebut juga labiodental. Contohnya adalah huruf fa, af, di mana antara bibir dan giginya saling bertemu. Yang ketiga adalah bainah asnaniyah, di mana bertemunya artikulator pasif dan artikulator aktif, atau bisa disebut interdental. Contohnya adalah sa, huruf sa, as. Dan yang selanjutnya adalah zalkiyah asnaniyah laswiyah, atau bertemunya ujung lidah terkena gigi dan gusi. Jadi ada 3 titik yang terkena dalam makhraj ini, yaitu ujung lidah, gigi, dan gusi, atau bisa disebut apicodentoalveolar. Contohnya adalah huruf nun, an, atau huruf lam, al. Jadi ujung lidah ini bertemu dengan gusi dan gigi, tempat tumbuhnya gigi. Yang selanjutnya adalah zalkiyah laswiyah, yaitu di mana bertemunya ujung lidah dan gusi, atau bisa disebut apicoalveolar. Contohnya adalah huruf ro, za, huruf sa, dan huruf sod, sod. Selanjutnya adalah torfiyah goriyah, atau ujung lidah bertemu dengan langit-langit keras, atau bisa disebut apicolapatal. Contoh hurufnya adalah huruf ja, ej. Yang selanjutnya adalah wastiyah goriyah, atau di mana tengah-tengah lidah bertemu dengan langit-langit keras, atau bisa disebut mediopalatal. Contoh hurufnya adalah ya, huruf ya, huruf ya. Selanjutnya adalah qosiyah tobakiyah, atau ujung lidah belakang, atau bisa disebut darsovelar. Hurufnya adalah huruf ho, huruf kaf, kaf. Dan yang selanjutnya adalah qosiyah lahwiyah, atau bertemunya ujung lidah dengan anak tekak, atau bisa disebut juga darsouvular. Contoh dari makhraj ini adalah huruf qaf, huruf qaf. Dan yang selanjutnya adalah zudriyah kholqiyah, atau difaring, atau disebut root faringal. Huruf dari makhraj ini adalah huruf ain, Dan yang terakhir adalah makhraj hanjaroh, atau bisa disebut glotis, karena munculnya itu di dalam mulut bagian glotal. Contohnya adalah huruf hamzah dan huruf ha. Selanjutnya, saya akan membandingkan hasil makhraj antara video yang telah diberi Bapak Dayudin dan video yang saya cari sendiri di YouTube. Dan ini adalah videonya. Saya akan membandingkan 3 huruf, yaitu huruf to, huruf za, dan huruf jim. Yang pertama adalah huruf to. Menurut video yang diberikan Bapak itu, to itu termasuk dalam makhraj zalkiyah asnaniyah laswiyah, atau bertemunya ujung lidah yang bertemu ujung gigi atas dan gusi. Jadi giginya itu yang di tempat pertumbuhan dan gusinya itu yang di dekat giginya. Hurufnya adalah to. Sedangkan yang di video yang saya cari, to itu makhrajnya ada di saluran udara tertutup. Cara untuk melafalkan huruf to itu saluran udara ditutup dan sepenuhnya didiamkan di bagian belakang titik artikulasi dengan pertemuan organ artikulasi sepenuhnya, dan kemudian pisahkan hingga adanya ledakan udara. Selanjutnya adalah huruf za.
Menurut video Bapak, huruf za itu ada di zalkiyah laswiyah atau ujung lidah bertemu dengan gusi, atau bisa disebut apikal alveolar. Sedangkan di video yang saya cari adalah cara melafalkannya adalah anggota artikulasi saling mendekat, menyisakan ruang sempit udara yang memungkinkan terjadinya gesekan udara pada titik artikulasi hingga terbentuk bunyi yang frikatif. Dan yang terakhir adalah huruf ja di video Bapak. Dan yang terakhir adalah huruf ja. Huruf ja ada di titik mahraj tarfiyah atau ujung lidah bertemu dengan langit-langit keras atau laminopalatal. Sedangkan di video yang saya cari itu, huruf ja itu suara yang eksplosif dan berakhir dengan gesekan. Dan ini adalah hasil dari tumpang tindih antara artikulasi di saluran udara. Pengucapannya adalah gabungan dari dua bagian, suara yang dekat dengan dal dan suara yang dekat dengan jim. Video yang saya tonton, saya membandingkan antara video Bapak dan video yang saya cari itu. Kalau video yang dari Bapak itu lebih singkat, padat, dan jelas. Jadi kita bisa langsung memahami dalam satu sekali baca di mana titik artikulasi bertemu dengan apa dan huruf yang samanya juga apa. Sedangkan di video yang saya cari itu termasuk jelas tetapi terbelit-belit. Jadi banyak membandingkan dengan huruf-huruf yang lain. Seperti tadi huruf jim itu katanya pengucapannya adalah gabungan dari dua antara dal dan jim. Jadi kalau misalnya kita ingin tahu huruf ja, kita harus tahu dulu huruf dal dan jimnya, nggak langsung tahu gitu. Jadi perbandingannya adalah kalau video yang dari Bapak itu lebih singkat, padat, jelas. Kalau video dari yang saya cari itu lebih terbelit-belit, juga ada beberapa kosakata yang sulit dimengerti untuk pelajar pemula seperti saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.